Oke, kembali lagi. Tutorial saat ini adalah bagaimana cara membuat aksi pada layout beranda yang sudah kita bikin. Layout beranda akan muncul apabila user sudah login dan loginnya itu benar. Maksudnya NIM yang dimasukkan oleh user dan passwordnya itu benar, maka akan berpindah ke aktivitas beranda. Oke, langsung saja kita ke bagian beranda.java. Pertama-tama kita beberapa variabel public ya. Antara di sini ada name, nama dan level, terus tag view nama, button jadwal. Kemudian text view nama ini akan berfungsi untuk memberikan nama di sini. Maksudnya ketika yang login itu siapa gitu, nanti di bagian ini akan muncul nama orang tersebut. Kemudian kita berikan isi dari nama dan button jadwal sesuai dengan ID yang ada di layout activity beranda.xml. Kemudian kita isi variabel name dan level dengan mengambil intent extra dengan apa ya maksudnya ya, dengan petunjuk nama, name dan level. Sedikit kembali ke di login kita kan kita kembali ke login ini ya. Di login kan kita bisa string antar aktivitas itu menggunakan intent put extra. Di sini saya membuat sebuah metode pindah aktivitas dengan beberapa parameter. Kita mengambil put extra name dengan nama name, kemudian ini. Jadi ketika pindah aktivitas ditampilkan, ketika kondisinya benar, maka akan pindah ke beranda kelas. Kemudian isi variabel check name nama user akan juga dikirimkan. Kemudian kita tangkap di beranda.java, kita masukkan name dan levelnya itu ke dalam variabel name dan level yang ada di beranda.java. Kemudian kita berikan kondisi jika level itu karakternya sama dengan karakter dengan nama admin. Ada dua pilihan di sini. Equals itu artinya sama, tapi kalau equals ini membedakan antara besar dan kecilnya karakter, sedangkan kalau yang ignore case ini tidak membedakan besar kecilnya karakter. Jadi jika menggunakan equals, ketika adminnya ini hurufnya besar, maka kondisinya tidak akan bernilai benar, karena karakter yang di sini misalkan karakter yang menjadi pemading itu karakternya besar, huruf besar, kemudian di sini huruf kecil, itu kondisinya tidak benar. Jika menggunakan ignore case, maka mau besar kecil tulisannya di sini tidak ngaruh. Kemudian jika
Oke, kembali lagi ke sini. Jika yang login itu admin levelnya, maka button jadwal ini di beranda di activity beranda itu ini ya button jadwal ya. Ini button jadwal. Berarti jika yang login itu admin, button jadwal itu akan tampil. Sedangkan kalau yang login itu bukan admin, button jadwal itu invisible, tidak terlihat. Kemudian kita panggil metode isi nama dengan parameter nama. Dari mana kita dapat ini? Ayo. Kita mendapatkannya dari di bawah ada ya. Kita di sini sudah membuat sebuah metode dengan nama isi nama dengan satu parameter text view. Ini di isi nama kita apa namanya ya, kita berikan itu string request lagi, hampir sama dengan sebelum-sebelumnya. Ketika merespon dan responnya itu adalah karakter 1, kita buat sebuah string dengan saya membuat nama stringnya, variabel stringnya itu dengan nama user dengan isian masih kosong. Kemudian saya panggil JSON object obj, kemudian nama user saya isi dengan obj getString dengan nama yang ada di script PHP. Kemudian x nama parameter di sini set text dikasih apa ya? Kasih tulisan, text view-nya itu dikasih tulisan, text view yang ada di sini kasih tulisan nama user. Nama yang ada di variabel public juga diisi dengan nama user. Jika ada error pada JSON exception, kita tampilkan apa errornya, kemudian kita jadikan output ketika di run. Kemudian jika enggak ada karakter 1, kita kasih tulisan aja user atau password salah gitu. Tapi ini ya nggak mungkin terjadi ya, karena apa aja istilahnya ya, karena ini kan sudah ada di beranda, jadi udah pasti benar gitu. Kemudian jika error, ada apa yang akan terjadi, kemudian di protect map kita kasih parameter, kita kasih parameter key user yang isinya value dari key user itu name, value dari key user adalah name, dengan isinya itu name yang kita ambil dari intent extra ini. Kemudian kita eksekusi string request tersebut. Kemudian aktivitas beranda. Di aktivitas beranda kan ada button jadwal Sabtu, jadwal Minggu, ubah profil, dan ubah jadwal. Kita berikan aksi di masing-masing buttonnya. Jika jadwal Sabtu, maka pindah aktivitas dari aktivitas mana ke aktivitas mana. Kemudian ini parameter yang akan di apa ya istilahnya, parameter yang akan dikirimkan kita isi 0 untuk jadwal Sabtu, karena kita tidak membutuhkan karakter yang akan dikirim dari beranda ke jadwal Sabtu.
Di jadwal minggu juga sama, diubah profil. Parameternya sudah tidak nol di NIM dan nama karena akan kita kirim di ubah profil nanti. Tingkatannya kita kosongin saja, kita tulis nol. Kemudian diubah jadwal, kita isikan parameternya dari konteks mana ke kelas mana. Kemudian untuk stringnya di sini kita kosongin juga. Oke. Kemudian metode pindah aktivitas kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini. Kita membuat sebuah metode dengan nama pindah aktivitas dengan beberapa parameter. Ada berapa parameter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 parameter. Oke, sampai di sini. Cukup sampai di sini. Bagaimana? Masih mudeng? Atau udah mulai kesusahan? Oke, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menampilkan apa ya namanya itu ya. Ketika user mengklik jadwal Sabtu, kita akan menampilkan isi dari jadwal kan. Nah, kita akan membahas itu di tutorial berikutnya. Terima kasih telah menonton video tutorial ini. Sampai jumpa lagi.